Selamat siang sahabatku semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun sahabatku berada, baik di luar Kabupaten Tuban, di luar provinsi atau di negeri manapun. Dari beberapa tahun yang lalu saya pernah memberikan sharing tentang faktor keunikan daun menguning terutama pada jambu air, dan waktu itu saya telah memberikan sharing pada tanaman kedondong. Maaf sahabatku semuanya, mungkin tidak silap pada tanaman kedondong, dan ini akan saya sambung ke tanaman jambu air. Tentu punya karakter yang berbeda dan mengenai kekurangan dan segalanya, saya sebagai pengunggah video tentu saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita sama-sama belajar. Kemudian yang kedua, ada faktor pembungaan. Bersamaan dengan daun menguning tentu kita tidak serta-merta bahwa teknik biologi ini adalah seperti real, langsung real atau spesifik, tidak kawan. Kita juga sekaligus mempelajari di sini tentang media tanaman tempat di mana kita sudah membentuk teknik rawatan vegetatif. Tetapi ada hal-hal yang tentu kondisi tanaman itu sendiri akan membedakan kita untuk memberikan sharing. Baiklah sahabatku, kita mulai saja dan kita selalu yuk untuk siap belajar bersama-sama. Daun menguning kawan, pada tanaman jambu air kalau kita lihat kondisinya seperti ini. Kalau kondisinya seperti ini tentu daun menguning ini adalah sebagai pertanda bahwa tanaman ini menuju generatif fase, yaitu fase munculnya bunga sampai nanti kalau berhasil sempurna sampai menjadi buah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk tanaman jambu air, kenapa daun menguning itu kadang-kadang terserang penyakit. Nah, penyakit itu sendiri kawan bisa penyakit daun atau apapun. Tetapi yang lebih tidak kita mengerti, kalau rata-rata penyakit yang membuat daun menguning itu biasanya karena perakaran. Jadi media tanamnya harus kita cek dulu. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, memang secara alami dalam generatif fase atau tidak dalam generatif fase atau vegetatif fase, biasanya memang daunnya sudah waktu untuk rontok. Jadi untuk berganti daun yang baru. Itu yang ketiga. Yang keempat, kadang-kadang tanaman itu kurang matahari, kebanyakan air, sehingga daun-daun itu bisa menguning. Tetapi semuanya itu bisa sahabatku semua tambahkan bahwa ini dalam generatif fase seperti ini. Sisi positif yang perlu kita ketahui, daun menguning di saat saya punya sampling ini dalam fase munculnya calon bunga. Inilah saya katakan satu hal poin di sini bahwa daun menguning karena memang dalam generatif fase. Dan mengenai yang lain-lain juga keempat hal tersebut. Sahabatku semuanya, baiklah. Sekarang kita tidak dapat memandang satu hal hanya daun menguning saja menjadikan generatif fase. Kita lihat medianya kawan. Ini juga bisa menentukan tanaman ini ada tanda-tanda sampai ke generatif fase seperti ini, bukan semata-mata dari ditandai oleh daun menguning. Kita dekatkan kamera yuk, semoga ini jadi jelas dan bermanfaat. Kita perhatikan sama-sama kawan, ini dari poli kecil, benih berasal dari stek, kemudian ini poli besar. Dan ini sebagai langkah awal kita memberikan teknik rawatan vegetatif. Pada nantinya itu kalau kita terus ini kita rawat, akan mendapati teknik rawatan vegetatif di mana nanti itu perakaran berada di bagian atas. Karena ini dalam fase generatif kawan, di mana fase perkembangbiakan perakaran itu memang tidak seberapa. Jadi menuju pembuahan. Nah, inilah sebabnya kalau saya sobek mengganggu perakaran, mungkin efek buahnya itu akan rontok calon bunga. Nah, kemudian kawan, kita ada beberapa hal yang kita buat pengetahuan bahwa
ini karena terbatas dan sangat padat. Ini kelihatannya kompos daun kurang. Media tanamnya sangat padat. Tentu pembatasan perakaran di sini. Nah, karena pembatasan perakaran di sini, kemudian benih dari stek menjadikan tanaman ini cepat berbunga. Ini ada segi positif dan negatifnya juga. Kadang-kadang kalau kita tidak merawat, tanaman ini akan kurus pertumbuhannya. Sebab perakaran di sini tidak bisa berkembang dalam siklusnya yang memutar, generatif fase dan vegetatif fase. Kita lihat tanda-tanda dengan daun menguning. Nah, ini tentu perakaran yang kita permasalahkan sebab sangat terbatas sekali, kurangnya komposisi daun, medianya sangat padat. Membuat akar di sini itu tidak bisa berkembang secara vegetatif. Jadi lama-lama nanti bisa munculkan bunga kembali, tetapi akhirnya akan mati. Nah, kehati-hatian kita untuk mengetahui tanaman kita cepat berbunga itu kadang-kadang setelah pembungaan itu musnah atau mati, di antara salah satu adalah medianya. Karena tanaman, sekali lagi, karena media ini tidak bisa berkembang secara vegetatif perkembangan akarnya, dan tentu perkembangan akar vegetatif dan generatif kita sampelingkan dengan faktor-faktor pembungaan atau masa munculnya bunga, dan tentu saja perakaran dalam perkembangan vegetatif dan generatif itu memang jarang siapapun akan menyebut demikian, tapi sudah jelas kawan, kalau perakaran terlalu subur tentu fase vegetatifnya itu akan menunjukkan ranting-ranting juga daun-daun itu pertumbuhannya sangat subur. Tetapi kalau fase generatif otomatis perakaran sendiri itu nampak berubah warna. Jadi perakaran yang kecil-kecil seperti ini kadang-kadang nampak putih. Kalau menuju generatif nampak berubah. Nah, inilah saya juga minta maaf menyebutnya bahkan perakaran itu saya sebut sebagai perakaran perkembangan vegetatif dan perakaran perkembangan generatif. Nah, ini semoga sahabatku tidak menjadikan bingung. Dan sekali lagi itu adalah istilah saya selaku pengunggah video Agus Rito Channel. Jadi ada perakaran, perkembangan vegetatif dan generatif. Barangkali sahabatku semuanya mendapati buku dari manapun tuh mungkin insya Allah itu belum ada. Jadi yang dimaksud adalah perkembangan akar vegetatif dan generatif agar sahabat itu mengetahui pertumbuhan bunga seperti ini. Itu karena apa? Karena disertai perakaran yang memang perkembangannya itu menuju generatif. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Faktornya banyak. Perakaran yang sepertinya rambut kecil berubah warna. Jadi sudah menua. Tetapi kalau perkembangan vegetatif yang memunculkan daun dan ranting-ranting itu perakarnya putih kawan. Itulah yang saya sebut sebagai perkembangan akar vegetatif. Semoga ini tidak menjadi bingung atau kontroversi, sebab bukan fase perkembangan ini ranting, daun atau pembuahan saja yang fase generatif atau fase vegetatif. Nah, perkembangan akar saya sebut juga perkembangan akar vegetatif, juga perkembangan akar generatif. Silakan sahabat semuanya menambah dan mengurangi, barangkali mencatat, dikurangi, ditambah juga boleh-boleh saja, kita saling siap untuk belajar. Nah, inilah dari sisi positif daun menguning, kemudian kita hubungkan dengan perakaran yang sangat terbatas, di mana pertumbuhan perakarannya tidak seimbang, menjadikan media tanam tanah ini padat. Akhirnya tanaman terpicu pada perakaran perkembangan generatif sehingga daun-daun menguning. Nah, kalau terus kita biarkan tanaman ini semakin kurus kan pertumbuhannya, dan akhirnya bisa mati walaupun bisa memunculkan bunga. Oleh sebab itu kita punya rawatan di pot agar bertahan puluhan tahun. Itu tentu kita seimbangkan dengan saya memberikan teknik vegetatif, rawatan vegetatif atau vegetatif care. Vegetatif care itu vegetatif namanya pertumbuhan tanaman. Care sendiri itu merawat, di rawatan pertumbuhan tanaman. Nah, itu sekali lagi juga saya selaku unggah video Agus Rito Channel memberi istilah demikian. Sebab vegetatif care itu sangat penting, di mana kita memperhatikan perawatan perakaran di bagian atas, memicu oksigen itu terpenuhi. Karena apa? Dilansir di tempat pot, dan mungkin saja juga akan sangat baik
sangat efektif kalaupun kita tempatkan tanaman kita di lahan tanah luas. Baiklah sahabatku, demikianlah kita menghubungkan sisi positif daun menguning pada jambu air. Kenapa bisa menguning menuju fase generatif? Salah satu tandanya. Tapi juga karena yang kita lihat adalah segi media tanam dan perakaran. Karena perakarannya sangat terbatas seperti dan padat. Kalau kita biarkan tanaman ini bisa mati atau pertumbuhannya semakin kurus, ini nampak memang tidak seberapa kita merawat. Kalau memang berbahan benih dari sangkok atau stek yang dari indukan telah berbuah, itu mudah sekali tanaman kita, jambu air atau apapun, menuju generatif fase. Tetapi standarnya agar bertahan puluhan tahun dalam siklus memutar terus menerus, pentingnya teknik rawatan vegetatif. Dan media tanam sangat mempengaruhi. Dengan kondisi seperti ini tentu kita suatu saat akan mengganti. Kalau kita ganti sekarang mungkin mengganggu pertumbuhan calon bunga akan rontok. Nah, ini yang kita lakukan sekarang apa kawan? Seperti ini kita lakukan untuk pruning saja, agar ini seimbang, tidak terlalu berat. Akhirnya kita picu agar pembungaan nantinya tumbuh kembali atau ini tidak rontok. Tapi jangan ganggu perakaran dulu. Di saat perkembangan generatif nanti bunganya akan mudah rontok dan tidak tumbuh. Kita coba kawan, kita pruning, kita pilih yang mana. Seperti ini nampak berdiri seperti ini, atau bisa kawan kita kurangi, coba spekulasi saja. Ini kita stek juga bisa, tetapi baru sekali dalam generatif fase calon bunga, dan hendaknya jangan kita jadikan benih. Ini panjang seperti ini, daun menguning kawan. Ini jelas ada pengaruh perakaran, bukan pengaruh perakaran yang terlalu sempit, tapi juga dalam fase pergantian daun, juga dalam fase generatif fase. Inilah kita gunting aja seperti ini, kita pruning saja. Kita perkirakan tanaman ini adalah seimbang. Lagian ini dalam bulan-bulan seperti ini memang di lahan tanah luas, kalau iklim di sekitaran Bangkos itu memang musim-musim generatif fase pada tanaman jenis jambu air.